Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zamruddin Ruwais, saya dari Santri Al-Inarah. Kali ini saya akan menerangkan sedikit keterangan tentang puasa dari kitab Asrarus Shaum, karangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Ya alam ngerti sira anna sauma sak temene poso iku salah saudara jatin ana telu pira-pira tingkatan. Rupane saumul umumi kaping awal posone wong umum. Wa saumul khususi lan kaping pindhone posone wong khusus. Wa saumu khususil khususi lan kaping telune posone wong khususe wong khusus. Menurut Imam Abu Hamid, pengarang kitab Asrarus Shaum, ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa itu mempunyai 3 derajat atau 3 tingkatan. Dari tingkatan yang awal yaitu shaumul umum atau puasanya orang umum. Lalu naik lagi ke tingkatan kedua yaitu puasanya orang yang istimewa atau shaumul khusus. Lalu naik lagi ke tingkatan yang paling tinggi yaitu shaumul khususil khusus atau puasanya orang yang sangat-sangat istimewa. Amma shaumul umumi anapun utawi posone wong umum, fahuwa mongko utawi shaumul umum iku kaful batni nyegah weteng wal farji lan farji an qada isyahwati saking nekani syahwat. Kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa tafsiluhu perinciane ma. Keterangan yang pertama yaitu menerangkan tentang shaumul umum atau puasanya orang umum. Puasa ini tergolong dari puasa yang mudah karena orang-orang muslim biasanya melakukan shaumul umum karena puasa ini merupakan puasanya orang umum atau orang-orang biasa. Puasa ini menuntut seorang yang melakukannya untuk menahan perutnya dan juga farjinya dari mendatangi syahwat seperti makan, minum, dan hal-hal yang lain. Lalu yang kedua, wa amma shaumul khususi lan anapun utawi posone wong khusus iku fahuwa mongko utawi shaumul khusus iku kafusami ngeker pengrungu wal basori lan peningal walisani lan lisan wal yadi lan tangan warijli lan sikil wasa iril jawarihi lan sekerine pira-pira anggota anil asami saking pira-pira dosa. Lalu keterangan yang kedua menerangkan tentang shaumul khusus atau puasa istimewa. Puasa ini menuntut seorang yang melakukannya untuk tidak hanya menahan perut dan juga farjinya dari melakukan syahwat, namun juga menuntut seluruh anggota tubuhnya agar tidak mendatangi segala macam bentuk dosa. Berarti dia menahan penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan anggota-anggota tubuh lainnya dari segala macam bentuk dosa. Lalu yang ketiga, wa amma shaumul khususi lan anapun utawi posone wong khusus. Wa amma shaumul khususi lan anapun utawi posone wong khusus iku fasaumul qalbi mongko posone ati anil himami saking pira-pira kepinginan ad-daniyati kang asor wal afkari lan pira-pira pikiran ad-dunyawiyati kang basa dunya. Wa kafuhu lan nyegah ing al-qalbi amma saking perkara siwallahi azza wa jalla kang sakliyane Allah azza moga agung sapa Allah wa jalla lan maha luhur sapa Allah bil kulliyati kelawan sekabehane. Lalu yang ketiga menerangkan tentang shaumul khususil khusus atau puasa yang sangat-sangat istimewa. Puasa ini juga disebut sebagai puasanya hati. Dari kata puasanya hati dapat dibayangkan bahwa puasa ini tergolong puasa yang sangat sulit karena tidak hanya badan, perut, dan juga farjinya yang ditahan, namun dia juga harus menahan hatinya dari segala macam pikiran dan juga keinginan yang rendah, dari pikiran-pikiran yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, dan juga pikiran-pikiran yang menyangkut tentang dunia. Wa yahsulu lan hasil apa al-fitru mokel fi hadasaumi ing dalem iki shaumul khususil husul bil fikri kelawan mikir fi ma ing dalam perkara
siwallahi sang liyane Allah azza wa jalla wal yaumil akhiri lan hari akhir. Dan puasa yang sangat istimewa ini juga bisa batal apabila orang itu tidak dan juga puasa ini bisa batal apabila orang itu memikirkan keinginan-keinginan yang tidak ada sangkut pautannya dengan Allah dan juga hari akhir. Wabil fikri lan kelawan mikir fit dunya ing dalam dunya illa dunya kejaba dunya turadu kang den karepake apa adunya lidini krana agama. Namun apabila dia memikirkan perkara dunia yang dilandaskan oleh tujuan agama, maka itu tidak apa-apa. Karena apa? Fa inna dalika krana sak temene iki turadu adin iku min zadil akhirati saking sangune akhirat. Walaisalan ora ono apa dalik iku minat dunia saking dunia. Karena sesungguhnya suatu perkara dunia yang dilandaskan oleh tujuan agama itu sebagai bekal bagi seseorang tersebut di akhirat nanti, dan tidak ada perkara tersebut yang dianggap sebagai perkara dunia karena dilandaskan oleh agama. Hatta qala sehingga ngendika sapa arbabul qulubi pira-pira wong kang duweni ati ing ngendika man taharrokat man utawi sapane wong iku taharrokat obah-obah apa himmatuhu sejane man bitasarufi kelawan nglakoni peperintahan finaharihi ing dalem rinane man litadbirima krana arahe ngatur perkara yuftiru kang mokel sapa man alaihi ing atase ma kutibas mongko den tulis alaihi ing atase man apa khotiatun keluputan siji. Sehingga para albabur qulub atau orang-orang yang dalam hatinya terdapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali-wali Allah, itu berpendapat mantaharokat. Barang siapa yang keinginannya itu berubah-ubah di siang hari ketika ia sedang melakukan puasa untuk mengatur sesuatu yang akan digunakan untuk berbuka nanti, maka sesuatu tersebut ditulis sebagai satu kesalahan atau satu dosa. Karena apa? Fa inna dalika mongko sak temene taharrokas alhimah iku min kilatil wusuki saking sithike pikandel bifadlillahi azza wa jalla kelawan anugrahi Allah azza wa jalla wakilatil yakini lan sithike yakin birizkihi kelawan rezekine Allah al mauudi kang den janjiake. Karena sesungguhnya sesuatu tersebut, yaitu mengatur sesuatu untuk berbuka nanti, itu merupakan dari rasa tidak percayanya kita terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sedikitnya rasa yakin kita terhadap rizki yang sudah dijanjikan Allah kepada setiap hambanya. Wahadihi lan utawi iki somo hususil khusus iku rutbatul ambiyai pangkate pira-pira nabi wasiddiqina lan pira-pira wong kang bener wal muqarrabina lan pira-pira wong kang den parekake marang Allah. Wala nutawilu lan ora ndawakake sapa ingsun annadara ing angen-angen fi tafsiliha ing dalem perinciane hadis kaulan saking arahe pengucap. Walakin lan tetapine ndawakake sapa ingsun fi tahqiqiha ing dalem nyatakake hadis amalan saking arahe pengamalan. Lalu menurut Imam Musonef, somo sosial khusus itu merupakan tingkatannya para nabi, tingkatan para nabi, tingkatan para siddiqin, tingkatan para orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Lalu beliau Musonef mengatakan bahwa saya walanutawilu an-nadoro, saya tidak memperpanjang masalah mengangan-angan perincian masalah puasa somul khusus ini dari arah pengucapan, akan tetapi saya memperpanjang masalah puasa ini dari arah pengamalannya. Karena fa'innahu iqbalun, fa'innahu krana sak temene somul khusus iku iqbalun madhep bikun hilhimati kelawan sejatine sejaluhur Allahi azza wa jalla ing atase Allah azza wa jalla
Wang sirafun lan mengo an ghairillahi saking sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saumu khusus itu merupakan bentuk seseorang hamba yang menghadap kepada sejatinya keinginan atau tujuan yang luhur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari yang awal penjelasan tadi bahwa puasa itu sejatinya ya memiliki tingkatan tersendiri dari yang paling mudah lalu naik lagi dan sampai yang paling susah dari tadi penjelasannya yaitu somo susil khusus atau puasanya orang yang sangat-sangat istimewa. Lalu ada di posisi manakah derajat puasa kita? Kita kembalikan ke diri kita sendiri-sendiri. Sebentar dulu Mas Udin. Sini saya akan mengetes tipis-tipis nahwu sorofnya. Nahwu sorof Anda saya tes dulu ya, sejauh mana sih pengetahuannya. Oke. Yang pertama, pada lafadz i'lam annas sauma salasu darajatin, itu ada lafadz salasu darajatin. Itu tarkibnya apa dan kalimatnya susunan apa? Silakan. Oke. Lafadz salah satu darajatin. Lafadz salah satu darajatin itu merupakan khobar yang dibaca rofa. Salasu itu khobar yang dibaca rofa dari khobarnya anna yang dihukumi dibaca rofa. Salasu, dan apabila digabung salasu darajatin itu merupakan susunan mudhof dan mudhof ilaih atau susunan idhofah. Mudhofnya yaitu salasu dan mudhof ilaihnya yaitu darajatin yang dibaca jar. Karena mudhof ilaih itu dihukumi dibaca jar. Oke, berarti lafadz salasu itu khobar dan khobar dibaca rofa. Nah, sejatinya yang mengejarkan khobar itu siapa? Yang mengejarkan khobar itu sejatinya ya mubtada, sudah jelas, sikat dan padat ada penjelasannya dalam Nadom Alfiyah bait nomor 118. Bab mubtada khobar yang berbunyi warofa'u mubtada'an bil ibtida kada karof'u khobarin bil mubtada, yang artinya khobar itu sejatinya dijarkan oleh mubtada dan mubtada itu dijarkan oleh amil maknawi ibtida. Oke. Itu pertanyaan yang pertama ya. Lanjut Ya. pertanyaan yang kedua. Pada kalimat mantaharrokat itu ada lafadz yuftiru. Itu kalau dalam sorof asal katanya apa? Kalimat apa? Dan coba ditasrif. Lafadz yuftiru. Yuftiru itu kalau dalam sorof masuknya kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari' dari madi aftara yuftiru. Dan asal katanya itu fatara. Kalau ditasrif berarti bunyinya aftara yuftiru iftaron wa muftaron fa wa muftirun wa daka muftarun aftir la tuftir muftarun muftarun. Bagaimana? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih karena telah berbagi ilmu sedikit-sedikit tentang nahwu sorofnya. Ya, terima kasih dari saya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada pengucapan kata ketika membaca kitab, menerangkan dan lain-lainnya itu terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.